Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di hari Senin. Semoga Senin minggu ini selalu membawa berkah untuk kita semua. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tematik Mupel IPS. Kita akan membahas tentang ketampakan alam. Apa itu ketampakan alam? Pengertian ketampakan alam, tampakan atau lingkungan yang terbentuk secara alami dibuat oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketampakan alam ada dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain ketampakan alam, sebenarnya ada ketampakan buatan, yaitu yang dibuat oleh manusia. Namun kali ini tidak kita bahas, yang kita bahas adalah ketampakan alam. Langsung saja ke contoh-contohnya. Yang pertama, gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Sebelumnya maaf, banyak salah ketik ya. Bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Lah, gunung ini ada dua, yaitu gunung berapi, yaitu gunung yang masih aktif, magmanya masih selalu berproses sehingga sewaktu-waktu bisa meletus. Dan yang kedua yaitu gunung tidak berapi atau gunung yang sudah tidak aktif. Jadi bisa dikatakan aman. Prediksi meletusnya itu hampir tidak ada, tapi wallahu alam. Semua tergantung oleh Sang Pencipta. Lanjut. Kalau gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding dengan daerah sekitar, sekarang kita lanjut ke pegunungan. Pegunungan atau dikenal dengan barisan adalah area geografis dengan gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran. Artinya apa? Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung. Baik gunung maupun pegunungan biasa dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan, tempat rekreasi, kegiatan olahraga. Selain itu juga gunung berapi ketika dia habis meletus, dia akan memuntahkan beberapa material yang memang kalau pas meletusnya itu banyak kerugian yang yang terjadi, namun dari muntahannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan, contohnya seperti pasir dan batu. Terus lanjut. Nah, di sini coba kita amati sebelah sini, ini hanya ada satu. Ini adalah gunung. Kalau ini ada beberapa puncak atau rentetan gunung, ini pegunungan. Oke? Sampai sini semoga bisa membedakan antara gunung dan pegunungan. Lanjut. Dataran. Apa itu dataran? Merupakan wilayah yang relatif datar, mendekati rata. Dataran di sini ada dua, dataran tinggi dan dataran rendah. Kita bahas dari yang rendah dulu. Dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman warga. Contoh daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, dataran tinggi, ketinggiannya lebih dari 600 atau di atas 600 meter dari permukaan laut. Batasannya adalah sama-sama dari permukaan laut ya. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah dan dataran tinggi Gayo berada di Aceh. Ini biasanya dijadikan sebagai tempat rekreasi. Oke, lanjut. Pantai dan laut. Nah, di sini banyak sekali anak yang kadang bingung membedakan antara pantai dan laut. Perlu kalian ketahui, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, berarti sepertiganya adalah daratan. Apa itu pantai? Pantai adalah batas antara daratan dan laut, berarti tidak ada genangan airnya ya. Isinya hanya pasir.
pemanfaatannya digunakan sebagai tempat tujuan wisata. Biasanya di sini orang-orang menikmati matahari tenggelam atau matahari terbit. Kemudian laut, yaitu genangan air dalam jumlah banyak dan rasanya asin. Berarti ini yang biasanya digunakan untuk berenang dan mencari ikan. Penggunaannya atau pemanfaatannya biasanya digunakan sebagai jalur lalu lintas antar pulau. Oke, lanjut. Ini gambarnya. Berarti kalau di gambar ini bagian sini ini pantai, sedangkan yang ada airnya ini laut. Paham ya? Kita lanjut. Tanjung dan teluk. Tanjung dan teluk ini saling terkait. Kalau tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut ya. Daratan yang menjorok ke laut. Contohnya ada Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Jawa Timur. Kemudian kalau teluk kebalikannya, bagian laut atau perairan yang masuk ke daratan. Contohnya Teluk Bayur, meskipun ada banyak contoh teluk-teluk yang lainnya. Nah, di sini coba kita amati. Ini daratan menjorok ke tengah laut. Ini tanjung. Sedangkan ini daerah perairan atau laut yang masuk ke daratan. Ini namanya teluk. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke selat. Selat ini juga termasuk ketampakan alam dibuat oleh Allah SWT tanpa turut campur manusia, yaitu laut sempit yang memisahkan dua pulau. Contoh Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Di sini di Selat Sunda ini terdapat Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ya. Gunung Krakatau ini yang kemarin itu saat meletus menyebabkan tsunami di Pulau Aceh. Kemudian ada Selat Makassar yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Langsung ke contohnya ya. Kita lihat ada di sini ada Pulau Kalimantan dan di sini ada Pulau Sulawesi. Nah, antara Kalimantan dan Sulawesi ini, kalau di sini tulisannya Makassar Strait ya. Inilah yang disebut dengan Selat Makassar, memisahkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Oke, lanjut. Bukit dan perbukitan. Bukit tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat di sekelilingnya serta lebih rendah dari gunung. Berarti tidak sama dengan gunung. Mirip seperti gunung tapi tidak setinggi gunung. Contohnya Bukit Pati Ayam di Kota Pati. Ketika kalian ke Kota Pati, baru masuk ke Kota Pati, di sebelah, kalau dari arah Jepara ya, itu di sebelah kiri kalian nanti akan melihat seperti gunung tapi kok rendah. Itu Bukit Pati Ayam. Kemudian kalau perbukitan, kumpulan beberapa bukit. Nah, di sini coba kita lihat ya. Bagian antara kaki bukit dengan puncaknya ini tidak begitu tinggi. Kemudian perbedaannya lagi dengan gunung, di sini dia tidak lancip tapi agak membulat atau lebih datar, tidak lancip seperti gunung. Oke ya. Kalau perbukitan berarti tinggal ada bukit-bukit yang saling mengumpul. Kemudian lanjut lembah. Dataran yang rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Bentuk lembah menyerupai huruf U atau V. Nah, di sini tanah di daerah lembah ini sangat subur karena apa? Dia ketika di gunung terjadi hujan, tanah-tanah humus dari gunung itu nanti akan turun ke bawah menuju lembah dan mengendap di lembah sehingga lembah ini sangat subur. Nah, contohnya seperti ini. Ini
bukit biasanya berada di antara dua gunung ya. Kok bukit? Lembah biasanya berada di antara dua gunung. Jadi ini, nah di kaki gunung ini, nah makanya tadi di keterangan seperti huruf P atau U, itu di antara ini loh yang disebut dengan lembah, atau seperti huruf O. Lanjut, berikutnya danau atau telaga. Danau biasa disebut telaga, ada juga yang menyebut dengan sendang. Genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Artinya airnya tidak mengalir, airnya menggenang. Danau dibagi menjadi dua, yaitu danau yang terbentuk oleh proses alam, berarti terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua adalah danau yang dibuat oleh manusia, biasa dikenal dengan istilah waduk. Pemanfaatannya biasanya sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini tidak. Sebentar. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ini berada di cekungan, artinya airnya tidak lari kemana-mana. Di sini hanya menggenang, tidak mengalir. Inilah yang disebut dengan danau. Lanjut, berikutnya sungai, yaitu ketampakan alam berupa aliran air dalam jumlah besar yang mengalir di daratan. Biasanya mengalir dari hulu ke hilir. Hulu itu apa? Hulu adalah bagian dari, maksudnya dari atas gitu ya. Biasanya hulu sungai berasal dari dataran tinggi atau gunung. Sedangkan muaranya berada di laut. Berarti semua air sungai akan berakhir di laut. Muara itu tempat mengalir terakhirnya adalah di laut. Pemanfaatannya biasanya digunakan sebagai irigasi sawah. Selain itu transportasi dan tempat perdagangan atau pasar apung di daerah Kalimantan. Contoh, nah di sini, ini coba dilihat, di sini adalah aliran yang panjang dari gunung mengalir dan mengalir terus hingga nanti bermuara ke laut. Terakhir yaitu rawa, genangan air yang terjadi sepanjang masa dan tanahnya berlumpur. Kalau kalian pengen lihat rawa yang terdekat dari sini adalah rawa Pening. Rawa Pening contohnya ya. Oke, cukup. Mungkin itu penjelasan tentang ketampakan alam. Bab-bab selanjutnya kita lanjutkan besok. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.